9 kecamatan di Aceh Utara masih terisolir akibat banjir bandang. BPBD Aceh Utara menyebut 107.000 orang mengungsi akibat terdampak banjir. Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, hingga saat ini sejumlah kecamatan masih terisolir dan terendam banjir. Sejumlah infrastruktur jembatan putus dihantam banjir, sehingga jalan antar kota antar kabupaten lumpuh total. Berdasarkan data pemerintah Aceh Utara, 90% wilayah kabupaten yang memiliki 27 kecamatan lumpuh akibat banjir. Banyak kerusakan terjadi, seperti kerusakan infrastruktur, permukiman penduduk, serta fasilitas umum. Selain itu, banjir juga menyebabkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah Aceh Utara masih padam. BPBD Aceh Utara menyebut korban terdampak banjir hingga 119.830 orang, sementara 107.305 orang mengungsi. Sedangkan korban meninggal dunia mencapai 78 orang dan 51 orang masih hilang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ribuan rumah di Kabupaten Gayo Lues, Aceh hanyut disapu banjir bandang. Sementara itu sejumlah daerah terisolasi sehingga bantuan disalurkan melalui jalur udara. Jembatan Air Bobo, Kecamatan Daburglan. Pasca 5 hari dilanda banjir bandang, sejumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh terisolasi. Ribuan rumah, jembatan, dan jalan rusak diterjang banjir. Sebesar ini loh. Lumpur tebal menutupi permukiman warga, sementara jaringan komunikasi dan listrik terputus. Sedikitnya 10 kecamatan terdampak dan sebagian di antaranya terisolasi. Pemkab setempat terus berupaya menangani situasi ini. Distribusi bantuan pun dilakukan menggunakan jalur udara. Untuk rumah penduduk, rumah warga, itu totalnya 2.286 rumah yang terdiri dari 1.561 rumah ini hanyut karena dibawa oleh arus sungai. Kemudian sisanya adalah rusak sedang dan rusak ringan. Kemudian selanjutnya untuk akses jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues yang rusak itu totalnya 41 jembatan. 28 kabupaten dan kota di Aceh terdampak banjir dengan korban jiwa mencapai 96 jiwa. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya Aceh mengevakuasi kendaraan mereka yang tertimbun lumpur. Evakuasi dilakukan menggunakan alat berat jenis bulldozer dan eskavator. Kendaraan milik warga ditarik hingga 2 km ke lokasi yang lebih aman. Mobil-mobil ini merupakan kendaraan milik warga yang terjebak banjir dan lumpur. Kebanyakan mobil terseret arus dan banjir dengan kondisi tertimbun lumpur setinggi 3 meter. Selain mobil, ratusan sepeda motor juga ikut tertimbun di lokasi tersebut. Di dalam sana diperkirakan ada lebih kurang 50 mobil. Ada yang satu rumah 2 mobil, ada yang satu rumah 3 mobil. Itu semua tenggelam. Tenggelam, termasuk kendaraan roda 2 bang ya? Ya, termasuk kendaraan roda 2. Presiden Prabowo Subianto tinjau kondisi warga korban bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur terbakar, 28 pasien dievakuasi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Jenazah korban bencana alam banjir dan longsor yang melanda wilayah Padang Panjang, Sumatera Barat digotong oleh polisi dan warga melewati jalan setapak di kawasan Lembah Anai.
Peti jenazah digendong beramai-ramai dengan melewati jalan setapak untuk sampai ke titik penjemputan, di mana ambulans pengganti telah menunggu. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widyarso Wardoyo Putro menjelaskan, sistem transfer antar ambulans ini dilakukan untuk mempercepat mobilitas dan memberikan kemudahan kepada keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Sedikitnya petugas dan warga harus menggendong peti jenazah 100 meter jauhnya melintasi jalan setapak di kawasan Lembah Anai. Kemudian terkait masalah kendaraan darurat yang mengangkut jenazah korban bencana yang dievakuasi dari Padang menuju Padang Panjang, di RSUD Padang Panjang, kami berupaya membantu ataupun memfasilitasi dengan melalui jalur darurat melalui jalan kaki. Jadi teknisnya apabila ada korban dari rumah sakit yang urgent dapat kita bantu, yaitu dengan transfer antar ambulan. Jadi ambulan di standby-kan di dua tempat. Jadi melintas melalui jalur yang melalui pinggir rel ataupun di tengah hutan tersebut. Palang Merah Indonesia bersama Basarnas mengevakuasi warga dari wilayah terisolir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah yang terisolir hanya bisa dijangkau melalui udara. Inilah kondisi di mana helikopter Basarnas mulai mendarat usai mengevakuasi warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terisolir. Seperti diketahui, wilayah ini masih terisolasi imbas banjir bandang Selasa lalu. Petugas dan Palang Merah Indonesia berjibaku melakukan evakuasi warga yang terluka parah. Total 4 warga berhasil dievakuasi usai terjebak banjir di wilayah yang terisolir. Meskipun akses terputus, PMI memastikan setiap warga mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Misi ini menjadi bagian dari komitmen PMI dalam memberikan pertolongan di wilayah terdampak. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Para korban yang mengungsi antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian guna memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Sebelumnya Presiden Prabowo bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi.
kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Yang ada di